Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya Wildan sebagai seorang terapis dan juga instruktur Gusmus Raksa Jasad. Pada kesempatan ini akan sharing tentang mengenai organ jantung secara pasti alam dan pasti budaya. Baik para sahabatku yang berbahagia di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, kita bisa bertemu kembali, bisa sharing tentang seputar materi yang sangat luar biasa, yaitu organ jantung secara pasti alam dan pasti budaya secara kabuyutan Nabawadatala Gusmus Raksa Jasad. Baik para sahabat-sahabatku, perlu kita ketahui bahwa jantung itu sebuah organ yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, yang dimana letaknya di sebelah kiri sebesar kepalan tangan masing-masing. Jadi posisinya ada sebelah kiri ya rekan-rekan para sahabat-sahabatku, sebesar kepalan tangan masing-masing, yang dimana fungsinya yaitu untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Darah yang bersih, yang kaya akan oksigen, dialirkan melalui pembuluh darah sampai ke daerah perifer. Kemudian darah kembali ke jantung dengan membawa gas buangan atau karbon dioksida untuk kembali dibersihkan di organ paru-paru. Jadi jantung, bagian dari organ jantung itu ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikal kanan, dan ventrikal kiri. Ya, para sahabatku, yang dimana organ jantung ini dilapisi oleh selaput luar yang dinamakan dengan selaput perikardium atau selaput jantung. Perikardium berfungsi untuk melumas otot jantung agar dapat memompakan darah ke seluruh tubuh sesuai irama. Perikardium dipengaruhi oleh hormon adrenal yang dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal ya para sahabatku. Jadi organ jantung ini sangat berfungsi kembali ya untuk anggota tubuh manusia ini, yang dimana untuk mengalirkan aliran darah ya Bapak Ibu atau para sahabatku. Gangguan pada jantung dapat terletak pada organ jantungnya dan sirkulasi darah pada pembuluh darah. Gangguan jantung dapat berupa kerusakan organ jantung itu sendiri, atau penyumbatan pembuluh darah, atau gangguan jantung juga ada yang dinamakan angina pectoris, ada dekomkordis, ada bengkak jantung, kardiomegali, ya banyak ya para sahabatku mengenai gangguan pada organ jantung, yang dimana gangguan pada tersebut akan berakibatkan terhadap tidak tersuplainya oksigen dan nutrisi pada organ yang dituju. Gejala gangguan jantung dan selaput jantung yaitu yang pertama, nyeri dada sebelah kiri yang menjelar dari kelingking sampai ke belikat. Selanjutnya bengkak pada daerah tangan, daerah kaki, muka ya, dan juga sesak napas ya, yang itu gangguan jantung ya. Jadi ada beberapa gangguan atau gejala jantung. Yang pertama nyeri dada, bengkak, dan juga sesak ya pada orang yang terganggu gangguan jantung. Baik para sahabatku, secara pasti budayanya bahwa jantung perlambang aspek sosial, pergerakan yang dilakukan secara ritme dan terus-menerus. Dalam pergerakan ditentukan oleh nilai keberanian atau adrenalin untuk bertindak dalam menyampaikan ilmu yang didapat pada semua orang. Karena ilmu itu akan bermanfaat apabila dirasakan oleh semua orang sebagaimana halnya oksigen. Nilai ilmu akan fungsional apabila diamalkan dan kemudian
kembali belajar untuk mendapatkan ilmu yang baru, dan kemudian diamalkan lagi, begitu seterusnya. Bagaikan jantung yang senantiasa berdetak, berdenyut setiap waktu tanpa henti. Ya, jadi kita juga terus bergerak melakukan aplikasi pergerakan keilmuan Gusmus Raksa Jasad ini. Jadi bagaikan jantung yang senantiasa berdetak menyalurkan darah bersih ke seluruh tubuh dan mengambil darah kotor untuk kemudian dibersihkan di paru-paru. Jadi terus berkelanjutan ya, organ jantung ini secara pasti alam tidak berhenti, terus-terusan bergerak. Juga secara pasti budaya juga kita secara aspek keberaniannya, aspek sosialnya harus memfungsikan ilmu terus-menerus, mengamalkan ilmu terus-menerus supaya kita terus tumbuh dan berkembang di keilmuan Gusmus Raksa Jasad. Jadi secara tadi terapi Nabawadatala Gusmus Raksa Jasad bahwa organ jantung ada fungsi secara pasti alam dan pasti budaya. Mungkin itu para sahabat-sahabatku yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah nanti bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.